Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Fitri Aisyah Rahmayati pada program One Breaking News yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Tak jarang beberapa peraturan dapat merugikan sekelompok pihak. Salah satu contoh yang sedang fenomenal saat ini ialah mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Undang-undang ini telah melewati proses perjalanan panjang. Alasan pemerintah mengesahkan undang-undang ini ialah adanya kebutuhan mendesak menghadapi ancaman ketidakpastian global terkait dengan ekonomi maupun geopolitik. Adanya kekosongan hukum sehingga perlu adanya kepastian hukum. Proses perjalanan Omnibus Law pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Istilah Omnibus Law pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada tanggal 17 Desember tahun 2019, pemerintah memulai perjalanannya dengan membentuk Satgas Omnibus Law. Pada tanggal 7 Februari tahun 2020, Presiden Jokowi mengirimkan draft Republik Undang-Undang Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 2 April tahun 2020, Republik Undang-Undang Cipta Kerja baru mulai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna. Pada tanggal 14 April 2020, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia kerja dan menggelar rapat kerja perdana Republik Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 24 April tahun 2020, Presiden Joko Widodo menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Republik Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tanggal 8 Juli hingga 23 Juli tahun 2020, pelibatan partisipasi publik dengan melibatkan unsur serikat pekerja atau buruh dan unsur pengusaha. Pada tanggal 20 Mei hingga 3 Oktober, pembahasan Republik Undang-Undang Cipta Kerja secara detail dan intensif dibahas melalui 64 kali rapat, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus atau timsin. 5 Oktober tahun 2020. Republik Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menjadi fenomenal yaitu banyaknya buruh yang melakukan demo besar-besaran terhadap undang-undang tersebut. Mereka menilai beberapa poin dalam undang-undang tersebut merugikan mereka. Berikut ini poin-poin yang dimaksud, yaitu: poin pertama, waktu istirahat dan juga cuti dalam pasal 79 ayat 2B yang mengatur bahwa istirahat ribuan pekerja ini menjadi 1 hari dalam waktu 6 hari kerja. Artinya 5 hari kerja ini dihapus dalam undang-undang ini dan hak cuti berpotensi hilang, seperti cuti haid dan juga melahirkan bagi perempuan karena hak upah pekerja cuti hilang. Poin kedua, upah. Salah satu krusial begitu diatur dalam pasal 88B. Pasal ini mengatur tentang standar pengupahan berdasarkan waktu atau per jam. Dan berdasarkan pasal ini pengupahan diterapkan berdasarkan satuan waktu dan juga satuan hasil. Karena itu tidak sedikit yang menganggap bahwa skema pengupahan ini akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk memperlakukan perhitungan upah per jam. Selain upah, menjadi kontroversi adalah jam kerja yang dinilai eksploitatif. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan mengenai pelaksanaan ketentuan waktu kerja KMI 7 jam sehari untuk 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja pasal 77 disebutkan waktu kerja paling lama adalah 8 jam dalam waktu 1 hari dan 40 jam dalam waktu 1 minggu.
Selanjutnya, penghapusan pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau biasa dikenal dengan istilah pekerja kontrak. Dan itulah 4 poin yang menjadi kontroversi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itulah tadi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Berikut ini kesimpulan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pada Kamis 17 Juni tahun 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terhadap 6 permohonan perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menanggapi dalil-dalil para pemohon. Pemerintah tidak sependapat dengan dalil para pemohon karena menurut pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adanya protes mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai bukti bahwa sistem demokrasi di negeri ini masih berjalan dengan baik. Bahkan para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya Fitri Aisyah Rahmayati dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.